Mel, pernah gak sih lo tuh ngebayangin akan nyanyi dalam air dengan ikan-ikan hiu berenang di atas lo gitu? Ceritain dong pengalaman lo kemarin tuh di Jakarta Aquarium kan tanggal 17 Agustus yang lalu tuh ya kan. Duh, gak pernah kebayang sih yang tapi lo sempet lihat videonya gak? Iya, nanti gue mungkin liat. kita bisa nonton lagi gimana ya karena ada BTS-nya kan Iya. gitu. Karena jujur gue tuh lebih kayak pengen konsentrasinya tuh bukan ke ya oke lah maksudnya skill nyanyi ya udahlah ya gitu ya maksudnya semampunya gue tapi lebih ke konsentrasi dengan satwa-satwa liarnya bahwa maksud gue anything can happen ya kan. Terus jujur ini adalah pertama di Indonesia, gue nggak tahu apa yang nanti akan terjadi sampai nanti tuh pas di Jakarta Aquariumnya gue kayak menandatangani waiver gitulah gitu kayak semacam apa ya agreement bahwa kalau misalnya ada sesuatu di ya terjadi gitu ya amit-amit disodok which is itu jujur aja gue tuh sebenarnya keep it cool banget gitu ya ketika ada kejadian disodok si hiu lah sempat dikeplak berapa kali lah gitu gue ya berusaha untuk tetap oke, keep it cool konsentrasi jangan sampai gue lupa lirik apalagi gue lagi mau nyanyiin Indonesia Raya buat gue lebih akan malu super luar biasa kalau sampai gue lupa lirik gitu loh lagi momen itu sebenarnya itu sih dan gak pernah kebayang like my entire life kayaknya ini kalau lo tanya ini achievement tertinggi gue kali ya serius gue I mean bener-bener kayaknya lebih rewarding daripada dapetin award tau gak sih ini bisa nail gitu kayak yeah gitu. Tapi gimana sih awalnya sampai lo ditawarin untuk nyanyi di event itu? Oke. Jadi Jakarta Aquarium itu memang tim mereka bilang bahwa kita tuh setiap tahun memang selalu ingin melakukan sesuatu yang pertama gitu. Jadi misalnya ada panjat pinang selam pertama atau misalnya ada tarik tambang di dalam air pertama. Pokoknya semuanya kalau bisa diusahakan pertama gitu. Mereka pengen jadi pelopor gitu. Lalu di sini kebetulan mereka juga bekerja sama dengan sebuah produk yang mereknya namanya Ocean Reef yang memang memproduksi sebuah dive mask yang super canggih banget yang harganya ratus jut gitu ya si dive mask itu yang di dalamnya ada teknologi microphone dan headphone di mana lo bisa mendengarkan audio, bisa ngobrol dari luar kaca akuarium. Nah, mereka cuma tidak menyangka bahwa ternyata helmet ini, dive mask ini cukup ya cukup mumpuni untuk dipakai nyanyi gitu. Terbersihlah ide dari tim marketing. Gimana lo kita kali ini upacaranya nyanyi dari dalam air aja. Kan biasanya upacaranya ada di depan stage-nya gitu ya nyanyi. Tapi kali ini pengen dari dalam air deh. Oke, kita cari yuk siapa kira-kira talent yang emang dia suka diving, dia nyaman di air, ya dia punya skill menyanyi yang oke gitu ya. Kita coba mungkin mengkerucut akhirnya jatuh ke gue gitu. Oke. Nah, tapi sekarang persiapan lo sendiri dan training lo sendiri menjelang event di Jakarta Aquarium itu gimana sih? Apa aja? Yang pasti acara tanggal 17. Gue tuh inget banget latihan tanggal 3, 5, 8 dan 15 itu udah GR total gitu dengan yang lain, dengan acara yang lain ya. Jadi sebetulnya gue hanya punya 3 kali latihan untuk bener-bener menyempurnakan lah gitu. Dan di tanggal 15 tiba-tiba owner dari Jakarta Aquarium ada ide gimana kalau ini karena ada demand-nya tinggi, email boleh gak nyanyi 2 kali. Jadi instead of nyanyi Indonesia Raya aja, tiba-tiba gue ditawari untuk melakukan show lagi kedua, which is di siangnya. Karena kan paginya upacara nih, jadi jam 8 itu upacara dan media only dengan invitation mungkin keluarga dan lain-lain. Jam 2-nya untuk publik gitu karena banyak yang meminta pengen datang untuk nonton show gitu karena kan kalau pagi-pagi orang males ya. Iya jam 7 pagi kan kalau nggak salah itu. Juga ya kan, iya makanya boleh dong siang gitu masa nggak ada lalalan ntar kita beli tiket gitu. So they're thinking gitu, wah gitu kan, ternyata banyak yang minta nih, ya udah mendadak dangdut lah tanggal 15 itu diminta buat 2 kali. Jujur mental gak siap, karena mental cuma siap buat lagu ya kan. Buat Indonesia Raya doang, tahu-tahu I Will Fly. Iya, tahu-tahu I Will Fly, benar, tahu-tahu I Will Fly dan 1 lagu daerah gue nyanyikan waktu itu, jadi 2 lagu akhirnya. Kayak for me, ya rezeki gak boleh ditolak ya, tapi lebih ke mikirin sanggup gak ya sehari itu gue akan nyemplung, karena kalau mau melakukan show kedua tetap gue harus GR juga, jadi which is gue harus nyemplung lagi juga untuk training dan lain-lain, hanya untuk sekali aja coba gitu. Wow, ya udah sih. Jadi ya persiapan ya itulah tadi trainingnya itu 3 kali gue mencoba untuk scuba dive juga, karena gue nggak pernah
scuba ya, kan mereka nanya license apa yang gue punya, kayak gue punya license ini, tapi scuba diving belum pernah coba. Ya udah akhirnya mereka mengajari gue istilahnya crash course juga untuk pakai oxygen tank gimana, cara copot regulator kalau darurat gimana dan lain-lain. Jadi cukup challenging tapi menambah ilmu juga sih buat gue sih. It's nice. Tapi setelah pengalaman nyanyi underwater kemarin itu, nextnya lu masih mau nggak kalau ada yang nawarin untuk nyanyi underwater lagi, tapi mungkin dengan konsep berbeda, masih mau nggak? Oke, yang pasti maunya paling depan mau ya kan. Cuman gue lihat dulu di mana ya. I mean, ini karena di tank mungkin gue masih bisa dengan percaya diri. Aku mau karena ini di tank. Ya maksudnya keadaan mungkin 70% 80% lebih terkontrol. Tiba-tiba requestnya misalnya di laut lepas, mungkin gue akan say no sih. Belum tentu juga ya, nggak tahu. Kalau ini kan karena safety divernya ada terus ya, gue tahu gitu dan mereka selalu hadir di situ. Ya lihat situasi sih sebenarnya, tapi jawaban pertama pasti bakal kayak mau gue coba lagi. Nah terus kalau dari pengalaman lo yang kemarin itu gimana sih kondisinya, kan lo harus nyemplung underwater itu kan dengan ada hiu-hiu di dalam situ, kan kayak kan mereka ada waktunya mereka tidur, ada waktunya mereka bangun, ada waktunya mereka aktif. Nah terus gimana sih tuh caranya menyesuaikan dengan kondisi yang dimana mereka itu lagi kalem, apalagi gimana tuh kemarin ya, latihan? Dari awal gue tanya dulu feeding time jam berapa. Maaf nih Pak, cek gitu Bu, feeding time hiunya jam berapa ya? Oh di sini sore Mbak Mel gitu kan. Oh sore jam berapa? Ya sekitar jam 4 atas. Oke bagus. Karena kita acara kan jam 7 lebih ya kan, jam 8. And then my second show itu jam 2 gitu. Jadi memang pas banget tuh. Meskipun di tanggal 15 dan di hari H itu gue notice mereka lebih seliuran gitu dibanding waktu gue training sebelum. Jadi gue tuh tidak mengalami itu tuh waktu training di hari 1, 2, dan 3. Di hari GR dan di hari H ada beberapa medium size shark gitu, yang black tip shark, yang mereka kayak mondar mandir. Dia kenapa ya, Bo? Gue nanya safety diver gue, dia kenapa ya bolak-balik terus? Dia bilang katanya, iya jadi memang di sini tuh kalau ada sesuatu yang pakai baju merah atau kain merah gitu, kayak itu agak sedikit menarik ini. Oh ya, kalau baru ngomong sekarang kan bendera kita merah putih, Kak, baju gue juga merah. Jadi di situ gue agak cekot. Gue agak nafas, tenang. Kemampuan yoga, nafasnya ada. Iya. Exhale gitu. Jadi ya disitulah gue agak kaget karena ada sedikit perubahan perilaku dari satwa liarnya gitu. Dan rambut gue sempat dikunyah penyu. Oh iya. Si penyu yang bernama Shelly. Shelly the penyu namanya, the penyu. Jadi ya udah gitu. Itu kalau lo pengen tahu jadwal si hiu itu, jadi memang feeding time-nya itu memang jam 4 sore. Jadi dari pagi itu sampai siang kita melakukan show. The big ones itu mereka sleep piling di sebelah kanan gue gitu. Jadi ibaratnya gue nyanyi di sini, nah dia di sini nih tuh lagi duduk tidur bertumbuk-tumbuk. Dan ini kita ngomongin shark yang cukup besar ya. Iya besar loh, gue lihat di videonya juga besar. Jadi itu yang berenang actually the medium size one, itu yang kecil malahan. Betul. Jadi sebenarnya ada yang lebih besar lagi. Tapi lagi tidur. Aduh, ya Tuhan. Iya. Aduh, gila seru banget ya. Gue gak nonton film-film apapun yang berhubungan dengan hiu malamnya. Nah, abis itu sebelumnya kan gue abis nonton itu tuh film Netflix itu kan, yang Under Paris itu. Oh Tuhan, abis itu kan, abis nonton itu terus waduh. Apalah ya. Iya. Terus, aduh, Imela mau nyemplung ke situ dengan hiu-hiu nyanyi pula. Nggak, tapi dari dulu kayaknya memang gue juga memang mempunyai ketakutan yang sama sih sama lo. Apalagi kalau misalnya berenang di kolam yang nggak ada orang, misalnya kolamnya sepi nih, nggak ada orang berenang, terus tiba-tiba gue kayak halu aja gitu, kayak tiba-tiba ada shark, kan konyol ya. Maksudnya di kolam renang ya udah kita nggak mungkin lah. Tapi emang permainan pikiran ya, kayak your mind tuh playing tricks on you aja gitu memang. Tapi kemarin gue cuman berusaha untuk tenang karena si satwa-satwa ini sangat bisa nge-sense, mereka punya sixth sense kan kalau satwa laut gitu. Kalau misalnya yang masuk itu baru pertama kali, and then dia nervous, and then dia merasa takut, itu mereka malah lebih penasaran, mereka kan lebih nyamperin, lalu lebih parno kan kalau disamperin. Iya. Walaupun cuma disamperin doang ya. Sebenarnya lebih ke pengen tahu. Kayak contoh kemarin kejadian nih, baju gue itu adalah merah putih, dan putihnya ini kebetulan rok tutu. Iya, gue lihat. Rok tutu ini ketika cantik, flowy gitu. Tapi mereka pikir mungkin jellyfish kali ya. Aduh. Jadi disodok lah dengan ini si hiu itu, sodok satu kanan kiri. Agak deg-degser nggak itu ya? Deg-deser. Layar belum dibuka, layar Jakarta Aquariumnya. Gue cuma diam aja. Terus gue kasih kode ke safety diver cuma bilang,
Cuma bilang gini, maksudnya kayak tenang gitu. Ada beberapa kode juga yang gue pelajarin, kode tangan gitu ya. Kayak tenang, sih kayak dia cuma nyuruh gue nafas lebih tenang gitu. Terus baru kayak di gini, oke. Terus gue cuma tahan, gue hitung ya oke. Karena layar nggak mungkin dibuka kalau gue belum ready kan gitu, si layar hitam itu. I see, gila tuh kayaknya salah satu unforgettable experience. Unforgettable, gue gak akan lupa ini kayak sampai gue tua nanti ini akan jadi satu yang membanggakan buat gue. 2024 gue nyanyi di air, gila. Nah, sekarang yang berhubungan dengan underwater juga nih, kan gue tau lah, lo kan identik dengan mermaid ya, atau putri duyung. Jadi sebenarnya apa sih itu? Dan kan gue baca juga ada komunitas mermaid itu ya. Jadi kayak misalnya lo itu berarti turun underwater tapi lo pakai baju mermaid atau gimana sih? Itu awal mulanya gimana sih tertarik dengan mermaid thing? Oke, sedikit ya quick history aja. Kalau di US kan mermaiding itu udah jadi satu profesi. It's either you are a professional mermaid gitu. Yang professional mermaid ini apa? Diundang misalnya ke acara ulang tahun, acara event sebagai mermaid yang show di kolam pastinya atau tank. Satu, kedua sebagai instruktur misalnya gitu. Ketiga bisa juga hanya sebagai misalnya underwater model. Gitu. Kan tetap harus punya skill kan gitu. Underwater modelnya ini apa? Ya mermaid gitu sebagai misalnya untuk poster lah atau apa segala macam. Nah, jadi emang kalau di Amerika sana tuh udah jadi satu profesi kan, memang sudah ada show-nya dari dulu, bahkan dari tahun 50-60 tuh udah ada show-nya. Nah, di kita nih ceritanya hobi ini baru hype nih gitu loh beberapa tahun ke belakang. Dan kalau gue ditanya, ya gue suka mermaid ya, Little Mermaid lah, Ariel and everything, anak-anak suka gitu kan. Terus ya sebenarnya berawal kalau ditanya hobi berenang, ya gue udah dari kecil juga. Jadi gue nggak jauh-jauh dari air memang dari kecil. Tapi muncul mermaiding ini awalnya adalah karena gue tuh sebenarnya lagi searching di Pinterest nyari ekor mermaid karena gue penasaran susah nggak sih sekarang cari kostum mermaid gitu. Karena I wonder gitu kok mahal banget ya. Memang susah didapat ya gitu ininya alat-alatnya. Terus ternyata, nah ini ada hubungannya sama tiba-tiba gue jadi bisnis cupang juga, Prit, ya kan? Yang pas pandemi kan? Pas pandemi, betul. Kita sempat beli loh. Terima kasih loh. Jadi sebenarnya itu bersamaan banget, Prita. Jadi kayak si cupang dengan si mermaid, as if kayak dua-duanya ikan ya. Nah, dari situlah gue kayak sempat ngelihat bahwa sekarang ternyata tail mermaid sudah diproduksi, ada yang lebih dekat gitu, ada yang diproduksi China gitu. Jadi lebih affordable, easy to get gitu. Akhirnya gue coba beli satu, dan itu pun dari sebenarnya mereknya masih merek dari US, tapi gue beli dari satu website online shop lah pokoknya. Lalu gue di situ mulai pakai, and then setelah dapat barangnya, it's comfortable, okay, let's try swimming in it gitu kan. Loh kok gue jadi kayak lucu ya, ini kayak maksudnya ketagihan, apalagi suka berenang kan, memang kan, ya udah, terus mulailah nyari sebenarnya ada nggak sih sekolahnya gitu kan, course-nya teman-teman. Ternyata ada. Jadi ada dua sekolah yang besar, namanya besar di Indonesia. Ada Bali Mermaid School sama Jakarta Mermaid School. Jakarta Mermaid School ini adalah sekolah yang juga menaungi beberapa mermaid yang nyemplung di Jakarta Aquarium. Kan ada mermaid show kan di situ. Nah jadi cuma pada saat itu karena ya mungkin antara JMS dengan BMS, gue kayak ngubungin siapa duluan. Akhirnya yang duluan balas BMS, Bali Mermaid School. Ya udah lah, akhirnya lagi di tengah pandemi gitu, gue bela-belain sempet kali ya ke Bali sebentar. Sebenarnya sebelum pandemi lah, tapi udah ada gosip soal Wuhan waktu itu. Ya udahlah sempet kali ya belajar. So I did my course. Waktu itu course-nya langsung 3 level. Pool mermaid, model mermaid, dan ocean mermaid. Jadi kalau pool ya di pool, modeling kita belajar modeling underwater, ocean kita nyemplung ke ocean gitu. Jadi ya dari situ udah belajar semua tekniknya itu, dan itu di bawah SSI. SSI itu kan biasalah ya akademi, ada benderanya, ada macam-macam. Kalau di dunia air tuh ada Scuba School International, ada PADI. Lalu ini ada satu lagi MFI ini yang baru masuk ke Indonesia dari Hong Kong, dari Taiwan gitu. Jadi ya itulah awalnya. Lalu dari situ kok nyemplungnya kejauhan. Akhirnya jadi sampai sekarang gue jadi instruktur lah. Wah udah jadi instruktur lo sekarang. Iya udah. Berarti lu ngajar ya, berarti ya udah ngajar juga. Jadi sekarang tuh level gue dari jadi gue di bawah MFI. MFI ini sebuah federation, ceritanya Mermaid Federation International.
Jadi titel instruktur gue tuh 2, dari Aqua Mermaid Canada sama dari MFI. Yang MFI ini kebetulan levelnya lebih tinggi, Master Mermaid Instructor Trainer gitu. Wah gila. Terus udah gitu step pertama kalau misalnya mau belajar untuk mermaiding itu step pertama apa dulu sih Mel? Jadi kalau buat anak, anak dan dewasa, pokoknya gue lihat dulu dua-duanya sama. Hal pertama yang gue tanyakan adalah bisa berenang atau enggak. Harus bisa berenang dong. Harus bisa, better bisa berenang. Karena ternyata ada beberapa juga anak-anak atau dewasa yang mulai mermaiding dan mereka nggak bisa berenang. Tapi kalau pakai fin jadi kebantu gitu. Iya. Tapi for safety reason, kalau buat gue mendingan bisa berenang gitu. Lalu kalau untuk anak biasanya gue akan tes dia berenang dengan mandiri tanpa pelampung atau floaties atau apapun itu 25 meter aja coba bolak-balik gitu ya kan. Bisa kalau aman ya udah. Terus bisa floating sendiri nggak? Karena buat safety reason juga. Floating gini sama floating dengan muka ke bawah di dalam air dengan muka di atas permukaan air bisa nggak? Lalu mereka bisa yang namanya water trading. Water trading itu kita masih ke kolam kali dipraktekin kan yang beritanya nggak sih? Iya sekolah. Terus, jadi kayak water trading tuh kalau jadi ibarat lo floating atau mencoba bergerak tapi badan lo vertikal. Oh oke. Gitu. Iya. Jadi itu untuk menghindari lo tenggelam gitu. Iya, kayak water trapen gitu. Semacam. Namanya kita bilang water trading. Trading 1 menit aja kalau bisa di 1 menit lumayan. Tapi maksudnya itu menunjukkan strength lo gimana gitu di dalam air. Nah lalu setelah itu bisa nggak dia floating rest, nggak tenggelam gitu. Jadi gue lihat dulu. Nah biasanya persyaratannya itu biasanya gitu di awal. Kalau misalnya udah aman semuanya, oh ya udah oke, kita bisa. Karena fin itu berat Prita. Iya, jadi kebayang. Kayak finnya sendiri tuh beratnya kayak 2 kiloan. 2,5 kilo. Kalau dalam air kan tapi ada daya apung ya. Jadi masih ini belum telnya tuh lumayan sekiloan juga. Iya pasti. Itu berat ya. Gimana lo bisa berenang ke bawah-bawah itu, dive itu dengan itu ada, maksudnya memang sesuatu yang perlu dipelajari. Ada teorinya namanya duck diving. Ada yang nyebutnya dolphin dive, ada yang nyebutnya duck dive, tapi intinya itu meluncur ke bawah 45 derajat gitu. Dan kalau untuk mermaiding tuh maksimal kedalaman 7 meter aja. 7 meter aja. Itu udah dalam, itu dalam loh. Untuk orang awam tuh dalam loh. Dalam. Maksudnya kalau free dive, sampai 50 ya. Oh itu terserah kapasitas paru-paru lo ya. Maksudnya kalau misalnya ada mermaid nih tiba-tiba, ini for safety reason kembali lagi ya. Kan misalnya kita ajak dia ke kolam yang dalam. Terus dia tiba-tiba bilang, gue mau coba ke 10 meter. Kalau dia gak punya license free dive, gue as an instructor gue gak akan bolehin gitu. Maksudnya, enggak gue bisa kok, gue bisa. Enggak. Kayak enggak, better ada someone else yang emang free dive instructor. Karena gue gak akan tanggung jawab untuk keselamatan lo. Karena lo kan kita maksimal hanya 7 meter aja. Jadi kita latihan di area 5-7 meter aja gitu. Wow gila. Gila menarik banget ya. Banyak. Gue juga gak nyangka segininya banget. Tapi di US, Singapore, sebenarnya ini udah it's already a thing sih gitu. Bahkan pendapatannya wow gitu loh. Jadi kadang gue gini, 1 jam datang ke birthday anak-anak ya, kalau di US tuh bayarannya maksudnya in dollars gue hitung-hitung rupiah kayak wow juga. Berapa in US dollars itu? Oke, yang pernah gue hitung untuk seorang mermaid ini, dia udah pro dan dia juga udah cukup terkenal, ada di Instagram. Sekitar 5-7 juta for 1.5 hour only menghadapi anak-anak. Jadi yang dilakukan adalah dia gini-gini foto, telling story ya kan. Lalu dia basah-basahan sama anak-anak berenang. Gue udah pernah sih beberapa kali kayak gitu. Maksudnya emang it's not easy ya ngedealing with 10 anak, 15 anak di pesta ulang tahun ya kan. Jadi challenging, apalagi mereka narik-narik tail kostum belum ya ini, gitu kan. Aku mau lihat keramik gitu. Jadi ya gitulah. A lot of stories. Aduh, dan gak nyangka udah 4 tahun juga ya gue sebenarnya mermaiding ini. Mungkin hampir 5 tahun karena gue dapat license-nya itu 2019. Gila, berarti udah panjang loh ya perjalanan mermaiding. Gak nyangka. Terus still going on strong ya sekarang. Still going on strong karena ya it's something I love about. I think karena sesuatu yang kayak lo cintai banget kan, pasti lo enjoy lah ngelakuinnya of course. Iya. Nah sekarang gue pengen beralih nih ke I Will Fly. I Will Fly itu masih sering loh di request di kafe-kafe, masih sering sekali. Terus cuma mungkin dede-dede ada yang belum tahu juga nih kalau yang I Will Fly itu adalah 10 to 5, sebuah band yang udah ada sejak tahun 2004. Gue nggak tahu apakah mereka udah lahir atau belum ya kan. Terus boleh dong share ke dede-dede itu awalnya 10 to 5 itu ada dan perjalanannya itu gimana sih?
Ten to Five yang pasti kalau secara band tuh tahun 98 ya kan di Australia. Gue belum jadi part of them karena sebenarnya gue ketemu sama anak Ten to Five itu ketika mereka udah nyelesain kuliahnya lalu balik ke Indo. 2001 tuh balik ke Indo. Terus gue inget banget kita semua sebenarnya ngantor. Maksudnya tidak ada yang bercita-cita jadi musisi profesional, nggak ada. Ya mungkin gue memang dari dulu pengen jadi penyanyi gitu ya, tapi kayak waktu gue di Jakarta tuh nggak ada bayangan gitu loh sama sekali bahwa ini akan menjadi karir gue for good gitu kan. So 2001 mereka balik ke Indo. Arif basisnya Ten to Five itu mencari vokalis cewek karena vokalis Ten to Five yang sebelumnya namanya Lea, kebetulan bukan Siman Juntak. Iya. Jadi dia bilang katanya, aduh gue nggak mau jadi musisi, gue mau gawe aja gitu, gue mau nikah, gue mau settle down. Oh ya udah, si Arif bilang, ya sayang banget nih gini. Oh yaudah deh, gue cari vokalis baru gitu. Lalu dia nanya ke teman-teman, kebetulan teman dia adalah Nikita Dompas salah satunya. Dan Nikita Dompas bilang, gue ada nih temen gue tadinya gue mau jadiin dia vokalis band gue tapi nggak jadi katanya gitu. Yaudah lo coba aja gitu, siapa tahu cocok suaranya nih gitu sih. Email namanya gini-gini. Oh gitu ya udah, kasih gue nomornya. Oke. So disitulah kita akhirnya ketemu, nih kita kenalin gue sama Arif, and then kita jamming di studio dan perjalanannya hanya itu, hanya kenalan, jamming, dan udah, maksudnya nggak ada juga pertanyaan dari gue, apakah kita akan bikin album pemirsa atau nggak ada, karena gue kerja, semua juga kerja, Arif malah kerja di bank waktu itu kan, Robin gitaris Ten to Five ada bisnis keluarga, drummernya juga, jadi never in our wildest dream gitu, tiba-tiba jadi musisi profesional sampai akhirnya gue mengikuti si Gulali Kustik di Mustang FM. Iya, gue itu inget. turning point ya. Jadi gue kayak randomly milih lagu. Catatan ya, Ten to Five itu dari dulu gue udah banyak. Hobinya bikin lagu. Emang jago nih orang-orang ini bikin lagu. Tapi nggak diapa-apain. Nggak rilis karena buat apa, kan nggak ada pemikiran mau jadi profesional kan. Jadi didiemin aja di folder lagu itu kan. So waktu gue ikut Mustang FM, gue akustik, gue dengan random memilih lagu I Will Fly karena gue pikir ini paling gampang nih di akapelain ya kan. Random loh awalnya. Random beneran, emang cap-cip cukup guncup kayak gitu. Terus terpilihlah I Will Fly karena gue pikir it's easy listening, kayak catchy kan. Yaudahlah, gue cuma nyanyi satu verse sama satu ref, udah. Waktu itu yang siaran Rico Ceper sama Molan. Terus mereka nanya, udah gitu doang Mel gitu. Iya udah gitu, emang banyak kan lewat teleponnya gitu. Pendek banget lagunya kata gitu. Iya cuma segini gitu kan. Terus ceritanya peserta yang lain tuh pada main ini juga instrumen, sementara gue nggak waktu itu ribet lah gitu, lagi nggak bisa. Akhirnya dia bilang, oke, tunggu ya, kayak kita tunggu 20 menit nanti kita putusin siapa yang jadi pemenang gitu. Dan ternyata gue lah yang menang. Hadiahnya diberikan kesempatan untuk merekam I Will Fly secara live di studionya Mustang yang masih di Wisma Antara ya dulu. Iya, Tamrin ya. Tamrin. Lalu diputer gitu loh hasil rekamannya selama 7 hari. Iya, di radio Mustang tersebut. Hanya di radio Mustang. Hanya di radio exclusively ya lah. Betul. Iya. Tapi kenyataannya banyak yang request dari 7 hari jadi 7 bulan. Wih, gila. Iya, terus namanya tuh tadi email I Will Fly tadinya ya kan, pakai nama sendiri kan. Iya. Akhirnya sampai karena udah mulai peak, gue bilang sama Rico dan Molan, boleh ganti gak sih? Gue bilang sebenarnya gue I'm in a band gitu, nama bandnya Ten to Five gitu, dan ini lagu ciptaan mereka. Oh iya oke, siap gitu. Dan dari situ udah respon pendengarnya tuh udah ini banget. Mereka banyak yang datang ke kantor bawa kaset kosong. Zamannya kaset ya Dede. Iya. Kaset kosongnya ininya pada dipatahin gitu. Nggak dipatahin sih. Jadi kayak bukan patah, maksudnya posisinya masih, tau kan lo bagian atasnya tuh bisa atasnya. Jadi kayak nggak bisa direkam gitu ya. Minta bikin mixtape katanya. Bikinin mixtape nanti baru dipatahin biar nggak biar nggak hilang gitu kan rekaman. Ya Allah, anak lama. Ya udah gitulah. Jadi banyak demand, banyak request, tapi kita bukan band rekam, masih belum. Itu kejadiannya 2003. Ih gila ya, 2003. Iya, barulah 2004 ada seorang produser lagi jalan-jalan. Daniel ya? Bukan. Ko Dede. Oh iya. Ko Dede, iya Pak Dede Suryana. Kayak dia lagi iseng jalan-jalan kayak biasa lah. Ko produser kan sering warawiri radio ya. Jalan-jalan tiba-tiba dia kayak gini. Coba saha ini gitu, siapa ini gitu kan. Terus kayak dia ngasih tahu, Ten to Five kok katanya gitu. Nih belum ada yang ambil digodain sama orang Mustang. Maksudnya belum ada diambil tuh belum ada yang inilah sign gitu kita kan. Ya udah dari situlah dia langsung kayak memikirkan bahwa ya ini band punya potensi, dia pengen ambil, pengen sign up. Dan dari semua kontrak yang diajukan ke kita Ten to Five,
menurut aku pada saat itu explosive record yang paling lebih fleksibel, lebih menenangkan kita lah gitu sebagai pendatang baru gitu ya, daripada si label-label raksasa itu gitu. Kita tuh dulu takut banget karena nggak ada, maksudnya ya gue sih takut karena pressure-nya tinggi aja gitu maksudnya. Jadi si Pak Dede, Ko Dede tuh waktu pertama kali kenal tuh dia udah kayak figur ayah banget. Jadi gue ngerasa kayak oh iya oke gitu, tahu gitu. Dan akhirnya ya dari situ udah mulai inilah dengan label 8 tahun ya kita sama label. Gila lama ya, 8 tahun berarti masih di Explosive Records. Explosive lalu kan merging jadi EMI, EMI Indonesia sampai ada Chris Mon. Nah itulah disitulah mulai berakhir sih dunia perlabelan ini dan digital mulai masuk kali ya 2008 Chris Mon ya, kita juga sempat struggling tapi akhirnya kita sendiri, dari situ kita balik lagi independen sebenarnya. Balik indie lagi. Berarti sekarang 10 to 5 udah indie lagi kan ya? Berarti sekarang kembali. Ya. Jadi kayak dari indie label dan back to indie. Aduh. Ya. Terus sekarang kan baru comeback lagi nih ya 10 to 5 kolaborasi sama T5. Kalau yang 10 to 5 tuh lagunya Kau ya, lagunya T5. Terus kalau T5 tuh nyanyiin You ya, lagunya 10 to 5. Nah, itu gimana sih ceritanya lo memutuskan collab dengan T5 terus kayak bertukar lagu gitu? Ini sih jadi tim media kita tuh lumayan deket banget sama anak T5 kan gitu ya, plus T5 kan sama-sama Bandung ya gitu. Jadi kayak ini sebenarnya obrolan iseng lagi kayak gini ngelamun-ngelamun gitu, tiba-tiba kayak si Ken Basarino orang media kita kayak berpikir kayak lucu kali ya gitu, kalau kalian tukeran lagu, si 10 to 5 bawain lagu apa gitu dari T5 terus T5 nyanyiin lagu apa gitu. Oh ya lucu gitu ya, biasalah ide-ide itu kan selalu muncul-muncul kalau lagi kayak ngelamun-ngelamun gitu ya. Lalu tapi terpikir juga bahwa ada gimmick yang bisa dijual di situ. Pertama nama band kita mirip, ya kan. Kedua kalau kita mau tukeran lagu, kebetulan banget nih kita ada lagu yang memang judulnya sama gitu dan secara bahasa hanya tinggal diartikan aja gitu. Kau sama You ya. Iya kau sama You. Terus akhirnya oh iya benar juga, kepikiran. Lalu akhirnya ya jadikan lah. Nah tadinya itu mau jadi konten aja, tapi akhirnya sayang kalau tidak dijadikan aset ya kan. Jadi dan ya mengingat kita berdua sama-sama merayakan yang satu 20 tahun, yang satu 25 tahun ya, lebih senior. Jadi kayak udahlah ini aset lah, sayang kalau cuman konten-konten doang kan lewat ya gitu. Maksudnya kalau konten oke ya udah gitu kita jadiin lah. Ya udah bikin WhatsApp group dulu ya biar rencananya approve. Biasanya kalau ada WhatsApp group lebih approve ya kan. Ya udah bikinlah WhatsApp group. Di situ kita halo-haloan dulu lah, pemanasan lagi gini. Jujur ini proses yang cukup cepat sih. Mungkin in total dari perencanaan, obrolan, eksekusi segala macam itu kayaknya jatuhnya 3 bulan tuh kita udah sama video klip sih. Oh cepet sekali loh itu. Cepet banget karena mungkin kita juga ya kalau dari sisi 10 to 5 kita semangat karena kita udah nggak ada single baru tuh kan 2 tahun dari Sirna terakhir. Kita juga kayak kepikiran 2 tahun ini ya karena juga gue hamil terus ada member yang sakit dan lain-lain. Jadi gue bilang ayolah kita gas lagi lah mumpung gue udah bisa nih balik lagi gitu. Ayo yaudah in 3 months kayak kebut langsung rilis bareng, video klip kelar bareng, udah upload segala macam. Sekarang udah, dan imbasnya udah sekarang masih jalan radio tour dan emang imbasnya surprisingly bagus sih. Iya gitu. kan? Gak nyangka si fans ternyata suka gitu loh. Suka. Versi yang beda ini. Beda banget kan. Kalau aslinya kan ngebit gimana gitu, ini kan agak semi ballad tapi gue takut tadinya flop loh karena kan resiko juga ya. Maksudnya kalau nge-cover lagu hits kan it's either is a success atau bisa jadi kayak ya maaf orang gak suka ya gitu. Ya karena gue sendiri akan menilai hal yang sama ketika penyanyi lain melakukan hal yang sama ya kan gitu. Misalnya penyanyinya sih kesukaan gue tapi dia mengcover lagu yang udah gue suka banget, tiba-tiba dia cover kayak gitu kayak gimana. Iya. Nah, gue tuh takut perasaan ini ada di para pendengar dan pemirsa ya kan. Jadi sempat beban tuh gue sama anak-anak gitu kayak aduh diapain sih lagu kau ini ya gitu, udah lagunya racun banget lagi gitu kan. Kita juga sempet skeptis sama mereka, lagu You bisa mereka apain ya gitu karena lagu You sangat kental dengan akustik galau dan simple kan gitu. Bisa tuh sama mereka di ini. Jadi kayak gue juga bagus. Oh wow, oke, bisa juga ya. Mereka keren juga sih gitu. Berhasil ya. Nextnya akan ada
apa sih rencana EP atau album buat 10 to 5? Yang pasti ini udah akan muncul lagi single baru gitu. Kita juga udah selesai profile shoot baru lagi, image baru lagi. Terus ya akan ada single baru. Nah dari abis single baru kita udah planning untuk merepackage. Oh, repackage. Hits-hitsnya 10 to 5. Gila. Yang sudah berumur 20 tahun itu. Itu rencana rilis kapan tuh? Di tahun ini juga kah? Oke, yang pasti kalau tahun ini banget mungkin enggak ya. Tapi untuk single baru iya tahun ini. Tapi untuk yang repackage definitely mungkin awal tahun depan udah kita kerjain sih. Karena kita juga nyicil semuanya sambil paralel aja. Gitu. Oke. Nah terus kan lo kan juga sebenarnya punya project solo nih ya. Dulu kan punya project solo. Nah ceritain dong tentang project solo lo itu. Kayak lo udah punya berapa album. Terus tapi kenapa di digital streaming platform tuh cuma ada satu album solo ya? Iya benar-benar. Jadi si nama Email Laki ini kan sebenarnya kayak nama solo project gue, dan dulu dari tahun 2011 sebenarnya udah ada album solo, which is sebenarnya kalau dipikir-pikir pada saat itu kan belum ada digital music platform ya 2011 itu, jadi sebenarnya kalau rilis di tahun-tahun sekarang mungkin akan sangat epic. Kenapa? Karena si album itu berisikan 7 lagu yang masing-masing berkolaborasi dengan 7 band ini yang lagi hits pada saat itu. Contoh 7 lagu ini gue nggak ada yang yang nyanyi sendiri tuh nggak ada, jadi semuanya tuh collab. Yang satu ada yang collab sama The Trees and the Wild, which is dulu adalah Iga Masardi ya kan, yang sekarang jadi Bara Suara. And then ada Nocturno, itu band jazz indie juga yang naik daun banget waktu itu. Terus kayak ada sama Aditya juga, lalu sama Dinda Amanda, penulis lagu yang juga sekarang jadi film iya kan gitu. Padahal dulu dia lagu tuh dia kenceng banget juga. And then ada lagi sama Mike's Apartment, dulu malah masih sama almarhum. Jadi itu kenang-kenangan banget juga buat gue gitu, karena The Zik juga, The Zik kan band ini juga main banget. Nah jadi yang maksudnya gimana ya, ini benar-benar memorable. Kenapa? Karena beberapa dari band ini bubar justru sekarang kan gitu. Nah jadi gue tuh sampai mikir gini, gue harus cari masternya, karena memang masternya tuh gone ceritanya nih gitu di yang aslinya ini. Nama judul albumnya White Lilies. Jadi itu pertama kali gue ngeluarin solo di 2011. Itu menurut gue produk yang kalau sekarang dirilis lagi it's gonna be amazing, karena memang ini lagu-lagunya semuanya berbobot, karena ada bantuan atau ada support musikalitas dari si band-band ini loh gitu loh, dan jujur keren banget gitu. Nah lalu dari situ gue super produktif banget ya. Habis itu 2016 sama kalau nggak salah gue ngeluarin lagi album solo. Judulnya Labyrinth, produsernya DJ Sumantri waktu itu. Nah ini juga sama, maksudnya nggak ada marketing dan lain-lain tuh nggak ada. Tapi ya gue tetap bawain kalau gue manggung lagi sendiri dan segala macem. Dan kembali lagi tiap lagu tuh sebenarnya nggak jual banget, tapi ya memang karena mungkin ini buat lebih kepuasan diri sendiri kali ya. Jadi nggak dimarketingin dan gimana. Dan kayak biaya buat bikin albumnya udah gede banget. Jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi ada satu lagu yang sempat naik, Red. Iya. Jadi satu lagu judulnya Masihkah. Itu sempat dijadikan lagu final lomba menyanyi RRI itu apa ya? Bintang Radio Indonesia. Iya, radio. Oh itu deh. Jadi sempat dijadikan lagu wajib. Iya, Bintang RRI gitu ya. Jadi lagu wajib untuk dinyanyikan untuk para finalis. Gitu. Jadi disitulah lagunya tiba-tiba naik, karena semua kayak ini lagu Masihkah lagu siapa sih? Melaki itu siapa gitu. Orang 10 to 5 gitu. Jadi kayak gitu. Nah, jadi si lagu itu dijadikan lagu wajib untuk para finalis waktu itu. Bintang Radio, ya benar. Bintang Radio RRI. Iya. Pada saat itu ya. Pada itu 2000 berapa ya? Lupa 2021 apa 2000 berapa? Pokoknya pernah dijadikan, dan dari situ akhirnya albumnya mulai terdengar lagi, ya digitalnya mulai ini lagi. Tapi ya yang White Lilies ya nggak ada. Iya sayang ya. Coba bisa ya. Gue lagi cari tahu sih gimana tuh caranya tuh dari CD bisa nggak tuh diproses masuk ke digital media platform. Aduh. Terus kalau repackage itu nggak mungkin. Kenapa? Kalau repackage itu nggak mungkin dengan orang itu. Iya kan, coba lo pikirin deh. The Trees and the Wild bubar, Iganya udah Bara Suara. The Treesnya masih ada sih sebenarnya. The Zik juga vokalisnya cabut ya kan. Bandnya sih masih ada dan masih semangat ngeband sebenarnya. Terus ya Mike sudah berganti dengan Bapak Marco vokalisnya ya kan. Coba. Kalau misalnya kebayang tuh kalau lagu itu kamu yang nyanyi, Mimi gimana ya? Karena itu kan Dendi yang nyanyi kan gitu. Terus ada video klipnya pula. Dan iya itu iya sih kalau dipikir-pikir, you gave me an idea. Saya memberi ide. Ntar gue pikirin deh.
Nah, tapi kalau selera musik lo sendiri tuh sebenarnya preferensinya ke genre apa sih? Referensi bermusik lo tuh dari musisi-musisi siapa aja kalau yang personal preference lo ya? Aduh, gue sih kalau yang gak ada matinya dengerin R&B 90-an kayak definitely itu 90 R&B itu list yang tiap hari harus gue dengerin sebagai apa ya, ibaratnya kalau orang mungkin minum green smoothie ya biar sehat pagi-pagi. Nah ini minuman sehat gue, asupan di telinga gue yang sehat pakai itu R&B. Nah sekarang ya udah mulai dengerin K-pop hanya untuk reference karena K-popnya tuh sebenarnya berawal dari musik-musik soundtrack drama tuh. Karena buat gue dan untuk anak-anak 10to 5 juga suka jadi inspirasi karena notasi-notasi mereka yang indah lah gitu ya. Tapi sebenarnya referensi musik gue sih R&B 90s. Iya. Contoh siapa awal tuh? 2000-an. Ya musisinya siapa? Oke, kayak gue masih dengerin Alia, Monica, TLC, terus dulu ya pastinya Whitney Houston, Mariah Carey itu udah nenek ya kali ya mereka ya. Udah itu gue dengerin banget almost every day. Boyz II Men udah pasti, Brian McKnight masih. Terus siapa lagi ya? Mungkin yang kayak Black dulu, ingat gak sih ada grup namanya Black pakai yang nyanyi lagu gitu. As If. Yes, terus ya zaman-zaman Joey Enriquez and then gitu-gitulah. Jadi masih gue dengerin gitu. Lalu ballad juga gue suka. Maksudnya balladnya tuh gue tuh suka banget lagu-lagu Irish. Jadi kayak misalnya band-band Irish ya kayak The Course gitu. Kayak Swedish tuh kayak misalnya Frente ya, Frente, and then ada D-Sound juga Eropa kan gitu. Jadi ya itu gue suka dengerin karena gue suka juga Celtic music gitu yang ada tin flute-nya gitu. Gue suka lah lagu-lagu kayak gitu. Jadi ya itu masih gue dengerin juga sampai sekarang gitu. The Course is my all time favorite deh. Kemarin gue maksain banget lahiran dia. Gue nonton sampai gue turun berok tau gak? Aduh. Beneran sampai ini gue tuh apa tuh namanya peranakannya turun sampai tukang pijet yang biasa ngeratus gue tuh kayak habis ngapain sih Neng dia? Habis nonton The Course, Bu. Gue diam aja, enggak, kecapean kali. Kalau dia tahu gue nonton The Course dia marah kayaknya. Baru brojol dia gue udah nonton konser ya kan, gila juga. Karena gue heboh, tadi kan gue pikir kita kalau aja nontonnya Mimi gitu. Iya. Mana ada yang ada gue kayak wah, itu lonya heboh. Because I don't know kapan mereka mau konser lagi di Indo ya kan. Jadi gue harus nonton apapun yang terjadi. Nah sekarang boleh di-share dong 5 lagu yang lagi sering lo dengerin apa? Boleh sambil lihat handphone lo. 5 lagu yang lagi sering lo dengerin. Lagi sering gue denger. Oh gue tahu, langsung gue sebut aja. Oh wah langsung. Iya langsung. Oke, gue lagi suka banget sama Love Wins All-nya IU. Oke. Ya itu kayak lagunya keren banget. Terus lagi suka sama gue dengerin ini apa namanya Juicy Lucy. Sialan lagi sering berputar terus di pikiran gue. Sama kemarin gara-gara gue di interview sama Njan tuh siapa ya nama lengkapnya ya? Njan anaknya Sule. Ini Rizwan Fadila. Yes betul. Jadi dia tuh ya dia sempat menginterview gue dan dia menanyakan tahun berapa sih album pertamanya Riz. So, kamu udah lahir belum? Belum. Dia lahir 2007 kan. Jadi kayak ya lucu aja gitu. Jadi gue lagi mendengarkan single dia karena ya gue pengen dengerin juga nih apa namanya yang Gen Z sekarang nih bikin single. Karena dia hebat juga bikin lagu sendiri gitu single kan. baru ya yang tanpa bicara. Betul, yang tanpa bicara. So and then kalau ini harus lokal apa ada luar? Boleh luar dong. Luar kan. Oke. Tadi selain si Ayu mungkin gue lagi balik lagi dengerin lagu-lagu lama nih yang kayak apa ya? Apa Mimi your 80s classic tuh pokoknya kita lagi dengerin ya 80s back to ya on apa? Hall and Oates ya. Terus yang mana tuh lagunya yang suka? Tuh yang mana tuh? One on One? Hah? Profilnya gimana sih? Private Eyes. Oh iya Private Eyes. Oke. Iya, itu yang di remix The Bird and the Bee juga kan? Iya, betul. Nah, terus sama apa ya? Ya lagu apa ya? Ya itulah ya yang 90s alternatif gue jujur lagi dengerin lagi sih. 90s alternatif? Iya kayak
lagi kangen sama dengerin Collective Soul, Binoculars gitu. Iya Binoculars suka yang mana? Halo. Aduh, Don't say goodbye, say good night. jarang banget yang Atau bawain Collective Soul. Iya kan Mimi ini Mike aja udah cek gitu. Jadi udah lama gak bawain lagu-lagu Collective Soul sama Collective Binoculars. Soul. Iya Iya, makanya bener. suka lagu Desember sama Saigon ini Kick. apa? Oh Saigon Kick. Oh ya Iya. Tuhan. Iya bener. The 90s. Binoculars banyak lah yang gue suka. Terus apa lagi ya? Ya itulah, itu yang masih gue puter. Iya, yang- Gak bisa move on kayaknya ya dari yang Iya, emang. maksudnya itu ranah area musik yang emang Iya. akan selalu kembali gue putar lagi, gue Iya. putar lagi gitu. Everlasting emang Everlasting dan bahkan anak gue pun kayak jujur aja mungkin karena kita dengerin itu ya, dia juga jadi dengerin lagu-lagu lama tapi memang dia suka gitu, dia suka. Oh, old soul berarti Iya dong. old soul, anak gue nih yang pertama cukup old soul dia gitu. Jadi ya menurut gue it's good sih karena dia juga mengenalkan ke teman-temannya gitu. Karena ketika dia menyebut nama Queen atau Beatles, temennya kayak itu siapa sih gitu kayak ajarin gitu. Iya, perdengarkan lah. Kasih tahu. Michael Jackson kasih tahu. Udah gak ada lagi yang mainin kan MJ gitu. Jadi ya kayak the whole reason why gue kenamain anak gue yang panggilannya MJ karena gue menyukai nama-nama orang yang semua MJ, Michael Jackson, Michael Jordan, Mary Jane Watson, Mary J. Blige. Olsen, Mary Iya. J. Blige. Itu orang-orang favorit gue tuh. Itulah. Jadi ya sedih ya kalau ngomongin. Kemarin tiba-tiba random banget laki gue nonton videonya MJ Michael Jackson lagi konser mungkinnya di mana nggak tahu tapi tiba-tiba Usher join and then ada Chris Tucker ya. Chris Tucker kan iya. ada ini juga kan. Terus kayak si Michael ketawa-ketawa gitu. So memorable. Enggak ada yang Nggak ada ngatain lagi. dia coba siapa Iya. ya kan? Nggak ada sih. Bukannya belum tapi kayaknya emang udah nggak Iya. ada. Udah the king of pop ya emang Ya, cuma emang dia udah cuman doang. Dia sih. Iya. Not even Bruno Mars tadi dia bisa kan memang ya. Maksudnya kan dia sempat impersonate juga kan dan mirip Iya, banget gitu ya. Tapi memang. kan secara karir enggak ya maksudnya. ya Belum nggak sih, belum Iya, ke situ. makanya. Kurang panjang juga mungkin ya. Bener. Iya. Jadi ya itulah gue lagi coba edukasi ke anak gue juga sih gitu. Kemarin dia bertanya-tanya soal Rhoma Irama juga. Oh ya gitu. Allah, Terus lebar ya. Eksplorasinya cukup lebar dan ekstrim. gue kasih lah tuh Bang Oma lagi show di apa Synchronize Ini Fest Synchronize di sempat main Synchronize sih ya. ya, Iya, betul iya, yang tahun kebetulan gue nonton yang tahun 2019 ya kalau nggak salah kan ada lagi 2023 tuh gue nonton yang sebelumnya lah sebelum pandemi apalagi di tatap pandemi ya lupa. Jadi gue bilang aku di situ tuh mama di situ nonton gila. Orang dari nggak tahu joget aja sih nggak penting nggak semuanya mendadak tahu Bang Oma ini nih Bang Haji tuh ini ngobrol lagunya ini iya dia baru tahu. Yang penting suasana udah panas lah ya. Iya. Anak gue sampai terperangah gitu lihat bahwa kita punya penyanyi dangdut sebegitu banget gitu. So ya itulah cerita permusikan. Nah Mel, seandainya lo terlahir kembali nih, apakah lo pengen jadi mermaid? Wow, oke. Dan nggak di darat ya hidupnya berarti ya. I would. Kayaknya gue kan dreamy banget anaknya nih. Kayak halu ya. Jadi Padahal bukan kayaknya- Pisces loh. Enggak kan sagila kadang-kadang. Jadi kadang-kadang pengen nih berandai anda, aduh hidup di negeri-negeri yang Fantasyland gitu loh, tau gak sih? Kalau emang sampai lo tanya gue terlahir kembali jadi mermaid, lo mau nggak? Ya mungkin, pastinya gue mau sih. Gue pengen banget experiencing living under the. Gue selalu penasaran tuh yang ada di bawah laut tuh apa gitu. Sampai sekarang kan misteri belum terpecahkan ya kan. Jadi lo nggak akan pernah bilang bahwa there's no such thing as mermaid. Belum tentu juga sih. Lo nggak tahu di dalam situ ada apa gitu. Jadi kayak ya mau sih. Thank you semua yang udah nonton episode ini. Kalau kalian suka, jangan lupa like dan subscribe dong pastinya. Sampai ketemu di episode selanjutnya.